Prosesnya luar biasa. Ulama yang bisa terbang, murid-muridnya biar bisa terbang, muridnya malah bisa terbang. Tapi gara-gara khobar, Masya Allah, meninggal dalam keadaan murtad. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Da'i ila Allah Al-Ustaz Al-Hajj Ismail ibn Sa'id bin Abdullah bidulil hayatih. Amin. Tafadhal ya masyhur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ad-Da'i ila Allah Al-Mukarram Bapak Ustaz Al-Hajj Sani Maulana Yusuf. Semoga Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, ilmunya barokah, bermanfaat untuk kita semuanya, keturunannya minas shalihin was shalihat. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Al-Husna, Bunda tercinta Al-Mukarramah Ustazah Hajah Kartini Husain. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, barokah ilmunya, bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Dan hadirin sekalian, remaja Al-Husna yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita dari rumah menuju majlis taklim. Semakin banyak langkah yang kita langkahkan, insya Allah itu dicatat sebagai amal kebaikan, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan kita akan dimudahkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ibadah yang paling mudah yang mengantarkan seseorang menuju surganya kecuali thalabul ilmi. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada suatu jalan yang mana jalannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat sekali. Memang berat ketika kita menuju majlis taklim, kita harus melewati teman-teman kita yang lagi pada mabar. Tahu mabar? Lagi main game bersama-sama. Ada yang lagi makan bersama-sama. Kita harus lewati itu.
Itu namanya ujian. Teman-teman kita mungkin ada yang lagi olahraga malam-malam, main futsal, tapi kita bisa hadir di majelis taklim ini. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah, karena Allah mudahkan langkah kita. Kita ini manusia pilihan yang Allah pilih untuk mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senang hati malam Sabtu pengajian yang Husna ini kita bisa istiqomah insya Allah. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, Allah berikan kemudahan untuk kita, sehingga apapun yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli salih wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazal kitab Syekh Zaid bin Abdul Aziz bin Zaid bin Al-Balibari. Surahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluqa lil ifada wal istifada wa tadbir sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li'a'da'i kalimatillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakka Syekh Abdullah Al-Yafi'i rahimahullah fi kitabihi Rawdhur Rayyahin annahu kana fil umamil madiyah malakun tamarrada ala rabbih faghazahu al-muslimuna fa'akhadhuhu asiran faqalu bi ayyi qatlatin naqtuluhu fajtama'a ra'yuhum ala an yaj'alu lahu qanqa'an aziman fayaj'aluhu fihi wa tuqadu tahtahu an-nar wa la yaqtuluhu hatta yudhikuhu ta'mul adab fafa'alu dhalika bihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bagian yang kedua itu mengenai sebuah kisah. Ingat masih kisahnya orang yang terdampar di sebuah pulau jin Islam, jin Muslim. Kalau mengikuti sebelum-sebelumnya pasti tahu tuh, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, orang ini bisa selamat. Karena kenapa? Dia telah masuk agama Islam. Nah, pada kisah yang kedua ini diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Yafi atau biasa disebut dengan Imam Yafi. Imam Yafi'i ini bercerita di dalam kitabnya Rawdhur Rayyahin bahwasanya ada seorang raja di zaman dahulu. Pada zaman dahulu ada seorang raja, kerajaannya ini melawan sama Tuhannya. Jadi dia melawan sama Allah, melawan sama Allah, sama Tuhannya. Karena raja ini melawan, faghazahu muslimun, maka orang-orang muslim ini memerangi raja tersebut. Jadi ada raja, rajanya kafir. Raja kafir, dia menentang kepada Tuhannya. Kalau raja seperti ini boleh diperangi, boleh. Disebutnya kafir harbi. Kalau tetangga kita yang non muslim itu namanya kafir zimmi. Orang kafir tetapi masih dalam tanggungan kita, nggak boleh disakitin. Itu masih ada hubungan tetangga, hak tetangga masih ada. Tapi kalau kafir harbi itu boleh diperangi.
Nah contohnya salah satunya ini, raja yang menentang kepada Tuhan. Ternyata setelah diperangi, raja ini ketangkep. Asiron dijadikan apa, tawanan. Ketangkep kan perang nih, kerajaannya kalah, rajanya ketangkep, kemudian dijadikan tawanan. Nah kemudian orang-orang muslim pada saat itu mengumpulkan pendapat, bermusyawarah. Kira-kira yang enak raja ini dimatinya bagaimana caranya? Ditembak? Udah ada belum tembakan yang dulu? Belum ada. Dipanah? Udah ada. Apa dipenggal aja? Apa disantet? Apakah dibakar? Ini semua berpendapat tuh macam-macam. Ternyata fajtama'a ra'yuhum. Ada satu pendapat dari mereka yang terkumpul, pendapatnya terkumpul, apa tuh? Mereka menjadikan sebuah kayak tempayan. Ya bisa jadi itu kalau sekarang apa namanya? Kalau orang goreng namanya apa? Hah? Ya wajan. Dibuat kayak wajan gede besar. Diisi apa? Rajanya dimasukin ke situ. Di bawah wajan itu ada api. Kira-kira enak kagak begitu? Enggak enak. Lah kita, tangan kita aja dikena air panas aja melepuh. Apalagi ini wajan besar, di dalamnya raja yang menentang kepada Allah, kemudian di bawahnya ada api. Karena raja ini kepanasan, dia langsung apa? Menyebut nama-nama Tuhan dia. Kan dia pertama tuh percaya kepada Allah. Dia punya Tuhan dewa, disebutin dewa ini, tolong saya. Tuhan ini, tolong saya. Ternyata dewa-dewa itu tidak ada yang nolongin. Ya emang dia nyembah patung bisa ada nolongin? Kagak bisa. Seandainya dia nyembah berhala, nyembah patung aja tatkala zaman Nabi Ibrahim, semuanya kan diapain? Dipenggal semuanya, dihancurin semuanya. Yang disisain cuma patung yang besar. Raja Abraham marah. Raja Namrud marah. Siapa ini yang menghancurkan? Siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut? Kata Nabi Ibrahim, coba kamu tanya sama yang paling besar itu. Raja Namrud marah apa enggak? Marah. Emang saya tolol? Emang saya bodoh? Saya disuruh nanya sama patung. Emang patung bisa ngomong? Kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya patung gak bisa ngomong, kenapa kamu sembah? Marah, tambah marah dia. Kalau tambah marah berarti dia tambah apa? Tambah bego. Ya kenapa? Ketahuan patung memang gak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Nah raja itu juga sama. Dalam keadaan bahaya, dia memanggil dewa-dewanya, dewa tolong saya. Karena semua dewanya itu tidak apa? Tidak menolong dia. Akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dia ceritanya ini di dalam tempayan ini dia bertobat. Dia mengesahkan Allah dengan menyebut la ilaha illallah. Karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka turunlah hujan seketika itu juga. Hujan turun. Artinya apa? Padam. Kemudian tempayan itu terbang. Dia sambil ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tempayan terbang. Kalau zaman sekarang keren gak orang begitu? Keren. Tempayan la ilaha illallah, la ilaha illallah.
dia lihat di YouTube, bukan tempayan. Apa yang terbang? Kubah musola, kubah masjid. La ilaha illallah, wallahu alam. Editan apa itu kita nggak tahu. Hanya sekarang kan keren. Cara mengedit video kan terlalu banyak. Tapi kalau ini asli, ada rujukannya dalam kitab Irsyadul Ibad dari seorang ulama besar Imam Syafi'i. Nah, setelah terbang, dia ini menjauh dari kejaran orang-orang yang tadi nih, orang-orang muslim juga. Ternyata mendaratnya di tempayan, mendaratnya di wajah di mana? Di sebuah desa, di sebuah kampung yang mana kampung itu adalah isinya semuanya orang kafir. Pas jatuh, oke, sekarang tuh kayak model kalau kata orang-orang yang percaya sama alien, UFO turun, pasti dia tahu ternyata ada manusia di dalamnya. Langsung raja ini bercerita nih tentang keadaan dia. Pertamanya dia kafir, dia mau dibunuh, dibakar, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dia percaya kepada Allah sebagai Tuhannya. Ternyata apinya mati, kemudian diselamatkan, dia terbang dengan tempayan itu. Karena dia cerita, akhirnya semua satu kampung itu semuanya masuk Islam. Jadi kalau kita punya ilmu, walaupun tadi ini ilmu sebenarnya satu, la ilaha illallah, kita ajarkan kepada orang lain bisa masuk Islam, masya Allah, pahalanya luar biasa. Itu baru satu kalimat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa haka aidan fihi an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Nah, sekarang cerita yang ketiga. Pertama sudah pekan yang lalu. Ini tadi cerita yang kedua. Nah, cerita yang ketiga dari Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi. Bahwasanya qala sami'tu fi ba'dil athari anna man qala la ilaha illallah 70,000 marratan kanat lahu fida'un minan nar. Bahwasanya ada sebuah athar, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, ingat nih, barang siapa yang berkata la ilaha illallah 70,000 marrah, maksudnya 70,000 kali, maka akan menjadi tebusan minan nar, dari api neraka. Maksudnya seperti ini. Kalau seandainya ada di antara keluarga kita yang masuk neraka, nauzubillah, kemudian kita membacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 70,000 kali, itu bisa menjadi tukeran, tebusan. Ya Allah, ini kalimat la ilaha illallah saya baca 70,000 kali. Saya tebus saudara saya tebus keluarga saya yang telah masuk api neraka. Itu bisa. Maka dari itu, kalau kita datang ke acara 1 hari, 2 hari, 3 hari tahlilan orang meninggal dunia, kan itu baca tahlil. Tahlil apa? Arti tahlil apa? Tahlil itu artinya la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti sabbaha yusabbihu tasbih, berarti membaca subhanallah. Basmalah yubasmilu, basmalah berarti membaca bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah yuhamdilu, hamdalah berarti apa? Membaca alhamdulillah. Nah, dengan membaca la ilaha illallah itu sebenarnya bisa untuk menembus orang yang saat itu kena siksa oleh Allah. Jadi jangan diremehkan. Sebelum tidur baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih. Al-Mukarram nih, masya Allah. Tasbih. Kalau
zaman sekarang mah susah. Yang dipegang apa? Apa coba? Handphone. Mau tidur handphone, bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Ke kamar mandi aja bawa handphone tuh. Luar biasa manusia. Bahkan yang paling sedihnya mau sholat aja bawa handphone. Kalau sholat jangan bawa handphone, mengganggu. Kecuali memang kita lagi di kantor, lagi sekolah. Daripada hilang ya kita kantor udah. Tapi bisa di rumah. Dari rumah ke sholat bawa handphone. Memang rumahnya jauh kali pakai GPS, pakai GPS gitu kan? Yang nggak perlu, karena takut mengganggu. Nah di sini diceritakan nih, bahwasanya ada seorang laki-laki. Laki-laki ini tidak diragukan. Dia ini memiliki mukasyafah, artinya tuh bisa melihat sesuatu yang gaib. Bisa dipahami? Bisa melihat sesuatu yang gaib. Allah buka dia, Allah buka. Nah, tatkala dia lagi duduk rame-rame, ternyata dia ini melihat ibunya itu masuk ke dalam api neraka. Dia teriak, ibu saya ada di dalam neraka. Nah, seorang tadi nih yang bernama siapa tadi? Abu Zaid Al-Qurtubi, kan dia yang meyakini bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah bisa menjadi tebusan 70.000. Akhirnya tatkala orang tadi remaja tadi nih yang mukasyafah yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Luar biasa, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Dia lihat ibunya di neraka, dia kaget. Nah, pemuda yang meyakini kalimat la ilaha illallah 70.000 dibaca itu bisa menyelamatkan, bisa menebus, dia baca sama dia. Tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah, kata dia. Berarti bacanya jariah, kagak sombong. Dibaca sama dia la ilaha illallah sampai 70.000 kali. Setelah itu dalam hati dia niatkan, ya Allah, 70.000 bacaan la ilaha illallah ini tolong menjadi tebusan untuk ibunya si fulan, si pemuda tersebut. Ternyata setelah niat kayak gitu, apa yang terjadi? Ibunya udah keluar dari api neraka. Jadi kalau mau masuk surga, makanya banyak-banyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah bisa menyelamatkan orang. Makanya kita ini bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita dari lahir udah agama Islam. Bahkan kita dari lahir udah didengerin kalimat-kalimat thayyibah. Apa? Sebelah kanan kita udah diapain baru kita lahir? Diazanin. Sebelah kiri dikomatin. Kanan diazanin, kiri dikomahin. Terserah dah, kalau bahasa Gambretnya itu dikomatin. Iqomah artinya kan berdiri, maksudnya sholat udah mulai dilaksanakan. Cakep banget. Mau meninggal dunia ditalkinin. Ingat talkinin bagaimana kemarin? Kupingnya diajarin. Orang meninggal jangan diajarin, orang lagi sekarat diajarin. Oh, talqin itu artinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar akhir dari ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan perlu kita ingat, setiap seseorang itu sesuai dengan ucapan yang paling dia sering. Contoh, kalau dia sering mengucapkan astagfirullahaladzim, kalau dia tersanjung pasti keluarnya apa? Astagfirullahaladzim. Coba kalau seandainya dia ngomong biasanya apa? Dia bahasa binatang. Tatkala dia kaget pasti binatang itu dibawa sama dia. Apalagi ibu-ibu
macam-macam disebut. Ya karena memang dari kebiasaannya nyebutnya itu. Maka dari itulah sering yang kita sebut adalah kalimat la ilaha illallah. Mantapin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa menjadi tebusan kita nanti di neraka. Terlanjut. Faslun firidah. Sekarang fasal tentang kemurtadan atau murtad. Riddah itu artinya murtad. Hiya afhashu anwa'il kufri. Fahisyah itu keji. Jadi orang kafir itu adalah perbuatan keji. Kekafiran, kekufuran itu perbuatan keji. Kalau murtad, afhasyu, lebih keji. Jadi perbuatan yang paling keji. Kalau keji doang itu kufur. Kalau perbuatan yang paling keji itu apa? Murtad. Murtad itu apa? Kita keluar dari Islam. Ini paling jelek. Sekarang banyak orang-orang murtad gara-gara nikah. Ingat, hati-hati. Murtad gara-gara pernikahan. Dia perempuan suka sama laki-laki yang beda agama, dia nikah, perempuan yang ikut. Ini murtad, ikut agama suaminya. Atau terbalik, laki-laki dapat rayuan gombal dari perempuan yang non muslim, karena cakep dia nikah. Akhirnya agama Islam ditinggalkan sama dia. Ini namanya murtad. Salah satunya modelnya kayak gitu. Atau tuh gara-gara sembako, orang yang miskin nggak makan, dikasih mie sekardus, agama Islamnya dilepas. Nauzubillah. Hati-hati. Apalagi sekarang masa pandemi corona, hidup lagi susah, ekonomi lagi sulit. Orang diiming-imingi dengan mie sekardus saja bahaya, bisa murtad nanti. Itu imannya lemah sekali. Makanya Sayyidina Ali itu berkata, kadal fakru ayakuna kufran. Kadang-kadang kemiskinan itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir, menjadi kufur. Hati-hati tuh dengan kemiskinan. Fakir, kesian. Nah, jadi orang murtad itu adalah jenis kekufuran yang paling hina, yang paling keji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi Allah yang kehendaki, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah berada pada jalan yang tersesat. Dolaran baidah, kesesatan yang jauh. Nauzubillah min dzalik. Ini perlu diperhatikan kembali. Jadi dosa orang syirik menyekutukan Allah itu tidak diampuni sampai orang itu bertobat kembali kepada Allah. Bahkan kalau seandainya ada seorang muslim, dia murtad 5 tahun, maka wajib ibadah selama 5 tahun itu dikodok sama dia. Puasanya, puasa 5 tahun berarti kan 5 bulan suci Ramadan. Apabila ada orang murtad, itu wajib dikodok sama dia.
Kalau sebulan berarti berapa? Jangankan sebulan, seminggu dah. 5 kali 7 berapa? 35 kali sholat. Kali 4 sendiri aja. Itu baru sebulan. Belum setahun. Kalau dia urutannya 5 tahun, 5 tahun itu sholat wajib diganti sama dia. Capek apa enggak? Capek banget lah sehari aja sholat subuhnya jarang-jarang. Ayo sholat subuh kan tadi di Jumat. Jam berapa? Jam 6. Wah, jam 6 masih catat. Ada yang jam 8. Akbar. Tuh. Ingat tuh, sholat subuh. Karena kalau kita mau dapat perlindungan dari Allah, jagalah sholat kita. Jadi dosa apapun Allah ampunin apabila Allah kehendaki. Yang tidak diampuni oleh Allah hanya satu, yaitu apa? Dosa syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Istilahnya tuh nyembah selain Allah lah, atau percaya kepada apa aja pada selain Allah. Gua percaya nih kekuatan ini dari batu cincin misalnya, itu udah musyrik tuh. Kalau saya pakai batu cincin ini, rasa-rasanya saya gagah jalan. Rasa-rasanya kalau saya pakai cincin ini, perempuan kalau lihat saya langsung lemes. Iyalah, nenek-nenek yang lihat itu namanya musyrik. Meyakini bahwasanya ada kekuatan selain dari Allah. Nggak boleh. Pokoknya apapun yang kita alami sekarang semuanya dari Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah rugi, kemudian tersesat, sesatnya jauh lagi, dolaran ba'idah. Masya Allah, na'udzubillah. Wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka haram bagi dia masuk surga. Ingat, barang siapa yang musyrik menyekutukan Allah, maka haram bagi dia masuk surga. Kalau orang sudah haram masuk surga, berarti tempatnya apa? Neraka. Karena setelah kita meninggal dunia, itu cuma ada 2 pilihan tempat yang akan kita tuju. Imma surga, imma neraka. Baik surga atau neraka, tidak ada pilihan yang ketiga. Pak Ustaz, saya mah sholat iya, dosa iya kan berarti di tengah-tengah. Tengah-tengah di mana? Namanya apa tuh kalau tengah-tengah? Orang cuma 2 di dunia, baik sama jahat, udah itu doang. Kalau orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Beriman sama kufur, udah itu doang udah. Walaupun ada istilah namanya munafik, ya munafik udah masuk ke orang jahat, fidarkil asfal, fidarkil asfal, berpaling bawah orang munafik itu. Wa ma liz-zalimin min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang yang zalim. Ingat nih, kalau kita menjadi seorang suami, kita zalim kepada istri kita, ke anak-anak kita, maka tidak ada pertolongan di akhirat. Kalau seandainya kita seorang pemimpin RT, RW, kita zalim kepada rakyatnya, mungkin sekarang ada yang bela, nanti pas hari kiamat tidak ada yang bela. Apalagi sekelas presiden dan tingkatan lain-lainnya. Itu bisa menyebabkan nanti di akhirat
tidak ada penolongnya. Walaupun sekarang seandainya ada seorang pemimpin yang zalim, pengawalnya banyak, pendukungnya banyak, itu di dunia. Tapi tatkala di akhirat, wa ma liz-zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Zalim itu apa? Tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya orang zalim. Kalau orang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya orang adil. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Darda qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrika billahi syai'an wa in quti'ta aw hurrikta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah wa la tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarr. Ini hadis yang terakhir yang kajian pada malam hari ini insyaallah. Hadis ini dari Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalili kekasihku, awsani mewasiatkan kepadaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat kepada Abu Darda. Ada 3 wasiat. Yang pertama, alla tusyrika billahi syai'an, janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in quti'ta, seandainya kamu dimutilasi, dipotong-potong, tetap pertahankan imanmu. Jangan kau persekutukan Allah. Au hurrikta, ataupun kamu mau dibakar, tetap pertahankan Allah itu esa. Ini kira-kira zaman sekarang kuat gak kita seperti ini? Ingat ceritanya Bilal bin Rabah. Tatkala dia menjadi seorang budak, mohon maaf, itu kan beliau kan dari golongan apa? Orang berkulit hitam. Di tengah padang pasir yang panasnya luar biasa, nggak pakai baju, dia tiduran, kemudian badannya itu ini pakai batu yang besar. Disuruh mengatakan tentang Nabi Muhammad itu pembohong, nggak percaya dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Tapi dia tetap kuat istiqomah berkata apa? Apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Siapa yang tahu apa yang keluar dari mulutnya Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Ahad artinya apa? Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Satu, bukan ahad minggu. Ahad. Ahad itu artinya satu. Isnaini ya benar, isnaini 2. Makanya hari itu kan ahad. Isnaini ya Senin, Selasa, Selasa, berarti 3, Arbi'a 4, Khamis 5, Jumat. Enak aja Jumat ya Jumat. Jumat itu artinya berkumpul. Bukan berarti Jumat itu kan 6, bukan. Hari memang betul berarti kan 6, tapi Jumat artinya kumpul, berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu mengucapkan ahad, satu, esa. Walaupun dibakar sekalipun tetap kuat imannya. Nah ini mah nggak dibakar, nggak dimutilasi, dikasih duit lemah, dikasih perempuan lemah banget iman kita. Kagak dipotong, kagak dibakar, dikasih perempuan doang nih, murtad kasih loh. Keluar. Nauzubillah. Nih seketus.
udah keluar dari agama Islam. Lama sekali seseorang. Jadi janganlah kita menyebutkan Allah walaupun kita mau dipotong, walaupun kita mau dibakar. Dikuatkan iman kita. Zaman sekarang zaman penuh fitnah. Harus kita kuatkan iman kita. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wala tatsruk sholatan maktubatan muta'ammidan. Janganlah kau tinggalkan sholat wajib maktubah, sholat wajib muta'ammidan secara sengaja. Kalau ditinggalkan sholat secara sengaja, maka kita terbebas dari tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak nih perlu diperhatikan masalah sholatnya. Kalau kita punya orang tua, kita rajin sholat, orang tua wajib kita ingetin. Kita punya adik, kita ingetin. Kita punya kakak, kita ingetin. Nah sekarang masalahnya diri kita yang ada sholat, iya kita ingetin diri kita terlebih dahulu. Karena perintahnya ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian baru keluarga. Ini orang hebat zaman sekarang. Dia ngajari orang dulu baru diri dia. Dia nyelamatin orang lain, tapi dia nggak selamat. Kabul maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah bagi orang yang berkata tapi tidak melaksanakan. Dia nggak mau menyelamatkan diri dia, tapi dia mau menyelamatkan orang lain. Ada orang tenggelam, dia nggak bisa berenang, tapi dia nyelamatin. Kira-kira selamat ya dua-duanya? Mati dua-duanya. Maka dari itu kalau kita mau menyelamatkan orang, selamatkan dulu diri kita. Nah di sini sholat ini paling penting. Ingat sholat subuh, isya. Hari ini udah sholat isya tadi malam ini? Berjamaah enggak? Kagak. Sholat berjamaah, pahalanya berapa? 27. Itu baru modal doang. Kalau mau hidup ini mau untung, apa coba? Sholat apa? Sholat sunnah. Kalau mau untung sholat sunnah. Ingat, kalau jual beli, jualan, kita nih mau jadi pengusaha, kita udah keluar modal supaya dapat untung. Kan kita jualan pasti pengen untung. Nah dalam ibadah sholat, modalnya itu adalah sholat wajib. Supaya kita mendapat keuntungan dari sholat itu, sholat apa? Sholat sunnah. Pak Ustaz, sholat sunnah, jangankan sholat sunnah, wajib aja sih buru-buru. Ya berarti sholat sunnah itu nambah yang bohong. Tuh enaknya tuh. Sholat zuhur kita nggak sempurna. Kita kopi sama ba'da zuhur itu akan menutupi sholat zuhur yang nggak sempurna. Tapi di sini Rasulullah menekankan, mewasiatkan kepada Abu Darda untuk apa? Tidak meninggalkan sholat wajib. Karena kalau kita sudah istiqomah melaksanakan sholat wajib, maka hidup kita akan dalam tanggungan Allah. Rezeki kita akan terjamin, keselamatan kita akan terjamin, kesehatan kita akan terjamin. Memang kita wajib mendengarkan apa? Melaksanakan hashtag ingat pesan ibu. Tahu kan tuh? Pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga apa? Jaga jarak. Menjaga jarak. Tapi yang paling intinya apa? Jangan tinggalkan sholat wajib. Karena kalau orang yang sudah meninggalkan sholat wajib, maka dia terbebas dari tanggungan Allah. Bahkan yang paling enak kita sholat subuh, maka Allah akan jamin keselamatan kita sampai isya. Kita sholat isya akan terjamin sampai subuh. Bukan berarti sholatnya cuma subuh sampai isya. Zuhur sholat, asar juga sholat, maghrib juga sholat. Yang ketiga adalah wala tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin. Janganlah kamu minum khamr.
Karena sesungguhnya khamar itu adalah kuncinya segala kejahatan. Orang kalau udah mabuk, khamar itu tuh gak anak. Kalau zaman sekarang apa modelnya? Narkoba. Tahu narkoba? Kalau tahu kali juga berarti dia pernah lihat di TV gitu. Model ekstasi apalagi. Sekarang itu ada namanya minuman bir non alkohol, zero, bir bintang. Tahu kan tuh yang model botol gitu? Kaleng. Anak muda pada tahu tuh. Jangan coba-coba, khawatirnya ketagihan. Pas dia ketagihan, dia pengen nyoba yang ada alkoholnya. Sedikit aja, sedikit sepepes saja tuh, itu hukumnya haram. Karena kalau orang sudah mabuk, pikirannya hilang, maka dia akan gampang melakukan dosa apa aja. Ada sebuah kisah, namanya Imam Barseso. Tapi kisah ini insya Allah dilanjutkan di pekan yang akan datang. Karena kenapa? Ini Imam Barseso luar biasa. Ulama yang bisa terbang, murid-muridnya biar bisa terbang, muridnya malah bisa terbang. Tapi gara-gara khamar, Masya Allah, meninggal dalam keadaan murtad. Nauzubillah min dzalik. Ini kisah ini insya Allah di pekan yang akan datang. Ini pekan di pekan